Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan materi kelas 11 semester 1 pada KD 3.1, yakni menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Sebelum kita membahas tentang hidrokarbon, kita jabarkan dulu dari pengertian senyawa karbon. Senyawa karbon. Pengertian dari senyawa karbon adalah semua senyawa yang mengandung atom C. Jadi senyawa karbon adalah semua senyawa yang mengandung atom C. Kecuali, jadi ada pengecualiannya, dia kecuali oksida karbon, karbonat, dan sianida. Jadi semua senyawa yang mengandung atom C, tapi ini ada pengecualiannya, yaitu kecuali pada oksida karbon, karbonat, dan sianida. Ilmu yang mempelajari tentang senyawa karbon yaitu kimia karbon, atau bisa disebut juga kimia organik. Kimia organik. Jadi kimia karbon sama kimia organik ini sama. Kenapa kok namanya itu organik? Ini disebabkan pada zaman dahulu senyawa-senyawa organik atau senyawa karbon ini itu umumnya berasal dari makhluk hidup. Jadi dulu malah bahkan hanya ditemukan dari makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup tapi mempunyai ciri-ciri senyawa karbon atau senyawa organik. Lalu senyawa karbon yang paling sederhana itu dinamakan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Jadi dia terdiri dari C dan H. Sekarang kita masuk ke identifikasi senyawa karbon. Di sini kita mempunyai spiritus, kemudian kita nyalakan spiritusnya. Kemudian di atasnya itu ada tabung reaksi yang kita sumbat menggunakan sumbat kayu. Dan diperlukan suatu penjepit tabung reaksi karena kita sedang memanaskan zat. Kemudian di sebelah sini bisa kita siapkan tabung reaksi yang ada sumbatnya juga di atasnya, atau bisa Erlenmeyer yang atasnya ada sumbatnya. Yang penting dia tertutup rapat. Kemudian kita beri pipa yang menghubungkan antara tabung reaksi satu dengan yang lainnya, sehingga nanti kalau ada gas yang terbentuk di sebelah kiri karena ada reaksi pembakaran, maka gasnya akan dialirkan melalui pipa nanti menuju ke tabung reaksi yang ada di sebelah kanan. Tabung reaksi di sebelah kanan ini sebelumnya sudah diberi air kapur atau air CaOH 2 kali. CaOH 2 kali. Kemudian untuk tabung reaksi yang ada di sebelah kiri itu kita berikan suatu zat
yang akan kita identifikasi apakah dia itu mengandung senyawa karbon atau enggak. Jadi dia suatu sampel yang kita enggak tahu itu ada senyawa karbonnya apa enggak gitu. Cara identifikasi ini berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara senyawa karbon dengan senyawa oksigen yang terjadi karena reaksi pembakaran. Jadi ketika ada pembakaran, sebenarnya reaksi yang terjadi itu suatu zat bereaksi dengan O2. Jadi ini juga ditambah O2 karena dia reaksinya pembakaran. Jadi kalau dibakar itu artinya ditambah O2. Reaksi yang pertama yaitu karbon. Jika ada karbon kemudian dibakar ditambah O2, nanti hasilnya itu CO2 berupa gas. Jadi itu gas CO2, gas karbon dioksida. Untuk yang kedua CH yaitu contoh hidrokarbon. Jadi bisa hidrokarbon apa aja, itu ketika ditambah O2 hasilnya itu CO2 plus H2O. Ini sudah rumus ya, jadi pasti hasilnya seperti itu. Jadi di sini ada kesamaan, yang atas itu hasilnya CO2, yang di bawah itu hasilnya juga CO2. Jadi kalau ada senyawa karbon, itu nanti terbentuk CO2 lah. Nanti CO2-nya ini yang akan direaksikan dengan air kapur atau CaOH 2 kali. Jadi dia direaksikan dengan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali. Nanti dia akan menghasilkan zat, yaitu zat CaCO3. CaCO3. Dia ini endapan, jadi saya tuliskan panah ke bawah ya. Fasenya solid, panahnya ke bawah. Itu artinya endapan dan H2O, air. Nah, endapan ini endapan berwarna putih. Endapan berwarna putih ini nanti yang menunjukkan ternyata senyawa ini, sampel ini itu mengandung senyawa karbon karena di sebelah kanan yang tabung reaksi yang ada air kapurnya tadi itu terbentuk endapan putih. Jadi itu reaksi antara karbon dengan oksigen menghasilkan CO2 seperti reaksi yang di atas itu yang ada dua reaksi itu. Jadi kalau di sebelah kanannya itu terbentuk endapan putih, maka dia mengandung senyawa karbon. Gitu ya, jadi kalau di sebelah kanannya itu ada endapannya endapan putih, berarti dia mengandung senyawa karbon. Jadi apabila sampel yang berada di tabung reaksi sebelah kiri itu mengandung senyawa karbon, maka nanti ketika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2 yang akan dialirkan melalui pipa, kemudian menuju ke tabung reaksi yang ada di sebelah kanan, bereaksi dengan air kapur menghasilkan endapan putih CaCO3. Kalau bukan senyawa karbon, maka dia tidak terbentuk endapan putih. Jadi ini prosedur kimia untuk mengidentifikasi ada tidaknya senyawa karbon. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.